Karena kalian terlihat suka banget sama video ini, aku mau bikin part 2-nya. Ini kamera-kamera yang aku sering pakai buat video. Yang pertama ada Canon R8, dan aku belinya ini karena katanya bagus banget buat video. Ini lensanya aku beli yang 35mm f1.8. Jadi kalau dipakai tuh belakangnya bisa kayak ngeblur gitu, tapi ini nggak bisa di zoom. Jadi dia kayak udah lensa fix gitu. Nah, ini buat contoh hasil videonya, menurutku bagus banget, dia soft dan entah kenapa aku tuh cocok banget sama warnanya Canon. By the way, menurutku setiap kamera itu ada tone-nya masing-masing, jadi nggak selalu sama. Dan kalau Canon itu menurutku untuk videoin orang tuh kayak bagus gitu loh, bikin cantik. Nah, sayangnya untuk kamera ini aku jarang banget pakai untuk ngevlog karena ini tuh gede. Kayaknya tuh kalau untuk ngevlog bakalan capek banget pegangnya, walaupun ini layarnya bisa di flip. Terus nextnya aku punya kamera yang mirip banget dari segi bentuk dan size-nya. Yang pertama ada the Canon G7X. Ini tuh lagi ngehits banget di mana-mana. Padahal dia tuh udah keluaran lama gitu loh. Dan punya aku ini yang G7X Mark II. Dan sebenarnya ini aku beli itu untuk ngevlog. Dia not bad, cuman dia autofokusnya lama banget sampai kayak kesel sendiri kadang-kadang karena dia tuh kayak nggak fokus gitu loh. Jadi sekarang aku cuma pakai buat foto doang, tapi biasanya dipakein flashnya. Nah, buat hasilnya kayak gini. Seperti yang kalian sering lihat di postingan orang-orang, memang dia hasilnya tuh bener-bener bagus banget. Dan menurut aku dia itu worth it. Tapi kalau misalnya dengan harga yang sekarang, aku mungkin akan mikir 2 kali sih. Next ada Sony ZV-1. Ini adalah kamera vlogku sekarang. Aku sekarang paling sering pakai kamera ini untuk ngevlog YouTube karena hasilnya sebagus itu dan bikin orang tuh jadi cantik gitu loh. Entah kenapa kayak pokoknya hasilnya tuh bagus banget. Dan sebenarnya dia tuh ada yang Mark II, tapi kenapa aku pilih yang Mark I? Karena waktu itu pas aku coba di store, entah kenapa untuk tipe muka aku tuh lebih bagus di lensa yang di Mark I. Sedangkan kalau yang di Mark II itu memang dia lebih wide gitu loh lensanya. Jadi memang kayak untuk backgroundnya tuh jauh lebih kelihatan. Kalau untuk mukaku agak kurang cocok karena di situ tuh jadinya kayak mukaku tuh lebih panjang gitu loh. Aku kurang suka sih. Sedangkan kalau misalnya yang di Mark I ini tuh bikin muka aku tuh jadi lebih karena dia tuh kayak nggak terlalu distorsi gitu. Terus untuk kamera selanjutnya ada DJI Osmo Pocket 3, cuman aku udah jual. Jadi kameranya sekarang nggak ada di aku. Dan menurut aku tuh hasilnya bagus banget untuk video, apalagi untuk traveler. Untuk kalian yang suka jalan-jalan, menurut aku itu kamera kayak best banget. Dan kalau misalnya kalian juga pemalu, itu juga kameranya karena kecil banget, jadi kalau dibawa tuh nggak terlalu kelihatan. Nah, tapi entah kenapa aku tuh kurang suka muka aku kalau pakai DJI Osmo Pocket itu. Aku tuh punya preference tone dan hasil video yang aku suka. Dan entah kenapa DJI Osmo Pocket 3 itu tuh nggak bisa ngasih yang aku pengenin. Kalau kalian suka yang beauty cam gitu, DJI Osmo is not for you. Tapi selain itu, untuk masalah harga dan kualitas yang bisa dikasih, itu sebenarnya oke banget. Yang terakhir ada Canon EOS 70. Buat kamera ini sendiri aku belinya second hand karena ini udah di Gcam. Nah, buat hasil fotonya memang sesuai namanya vintage cam. Jadi emang kayak bener-bener ngeblur, creamy gitu. Padahal ini aku nggak setting apa-apa. Dan ini tuh aku beli karena pernah di spill sama Frizia, dia tuh pakai ini. Tapi menurut aku kalau misalnya kalian mau beli vintage cam, aku nggak saranin beli dari online. Jadi mendingan kalian hunting sendiri, pergi ke tokonya dan cobain langsung. Karena kalau nggak bisa kayak aku dapetnya zonk. Ini tuh layarnya bener-bener lihatnya harus teliti, kalau nggak kelihatan sama sekali. Next aku bakalan bandingin dari 2 kamera ini untuk kalian yang suka ngevlog atau untuk foto.